Halo semuanya, selamat datang lagi di Stasiun Review. Di bulan kemenangan ini, ada film baru Hollywood berjudul Guy Ritchie The Covenant. Guy Ritchie merupakan sutradara beken, sekaligus penulis naskah dan produser. Karena judul The Covenant terlalu biasa, udah ada banyak film dengan judul serupa seperti film Bocil Penyihir pada tahun 2006 atau film Alien Covenant pada tahun 2017. Jadi, ditambahinlah embel-embel nama sutradara di depannya. Jadilah judulnya Guy Ritchie The Covenant. Apalagi nama sutradaranya sudah cukup jadi magnet penonton. Satu kata buat film ini, nekat. Berani banget distributornya ngelepas di Indonesia. Pada film Hollywood lainnya seperti Evil Dead Rise dan Renfield harus mundur. Bahkan, Scream 6 aja belum tayang sampai sekarang di bioskop. Itu semua demi memberi peluang 4 film baru Indonesia yang sedang tayang saat libur lebaran. Ada Seudino yang super ramai, sampai semua kursi full, terisi penuh. Ada Kanzab yang juga sama-sama horor. Ada film biografi Buya Hamka. Dan terakhir, ada film Jin dan Jun yang diangkat dari serial sinetron jadul terkenal. Jadi salut banget deh, The Covenant bisa tayang lebih awal dari Amerika Serikat dan tidak diundur. Film Guy Ritchie The Covenant berkisah tentang masa Amerika Serikat menduduki Afghanistan. Untuk mengalahkan Taliban, pasukan Amerika Serikat menyewa warga lokal Afghanistan sebagai penerjemah. Salah satu tugas penerjemah ini untuk mencari informasi lokasi Taliban membuat bahan peledak. Film ini menyoroti Sersan John Canley yang diperankan aktor tenar Jack Gyllenhaal. Sersan Canley bersama pasukannya ditemani beberapa penerjemah, salah satunya Ahmed yang diperankan Dar Salim. Dalam salah satu misi, pasukan Canley disergap Taliban dan hanya menyisakan Canley dan Ahmed. Mereka berdua lalu kabur dengan jalan kaki melewati gurun tandus dan pegunungan terjal demi kembali ke markas Amerika Serikat. Dalam perjalanan penuh derita itu, mereka dikejar pasukan Taliban yang ingin mereka berdua ditangkap hidup-hidup. Sialnya, Canley kena tembak dan terluka parah. Ahmed pun berjuang membawa Canley dalam perjalanan super duper berat sepanjang ratusan kilometer sambil bertahan dari kejaran Taliban. Film ini terlihat seperti berasal dari kisah nyata, tapi sebenarnya tidak. Film ini hanya terinspirasi dari banyak kisah yang mirip tentang para pembela Amerika yang menderita setelah Amerika Serikat hengkang dari Afghanistan dan Taliban kembali berkuasa. Kasarannya, habis manis sepah dibuang. Jujur saja ya, aslinya kurang begitu minat sama film propaganda seperti ini. Tapi Pak Imin, kenapa dikit-dikit ngomong film propaganda sih? Ya, silakan Google ringan ya teman-teman sekalian. Udah banyak kok artikel yang ngebahas soal masalah propaganda ini. Jadi penjelasannya gini ya, tentang masalah propaganda, Hollywood memang ada kerjasama dengan Departemen Pertahanan. Setiap tahun, selalu ada saja film yang nyeritain aksi heroik veteran Amerika. Nantinya, Departemen Pertahanan akan ikut membantu. Salah satunya memberi insight tentang lika-liku militer dan tentu saja dipoles sedemikian rupa supaya terlihat keren banget. Nah, cukup ya soal propaganda. Sekarang kita balik lagi ke film. Awal film, maaf ya teman-teman, saya nggak tahu. Soalnya telat nontonnya. Pas masuk bioskop, adegannya udah berganti mereka sedang menggeledah sebuah pemukiman. Di sana juga ketahuan kalau si Ahmad sang penerjemah, si Ahmed sang penerjemah, isinya itu tokcer banget.
Dibanding penerjemah, dia lebih suka disebut sebagai interpreter. Film ini lebih mengulas kegigihan Ahmad demi mendapat visa. Bisa dibilang si Ahmad ini bintangnya. Dia sang pahlawan sepanjang film. Pahlawan bagi Amerika karena membantu memberantas Taliban dan menyelamatkan Sersan Kindly. Juga pahlawan bagi keluarganya serta buah hatinya yang masih bayi. Aksi tembak-tembakannya tegang banget. Tumben sekali, jujur banget memperlihatkan Amerika Serikat loyo disergap Taliban. Biasanya kan mereka selalu juara, selalu menang, nggak pernah kalah. Adegan ngejar-kejaran di bukit juga seru. Di bukit tadi, adegannya juga sangat tegang. Intens banget pokoknya. Terutama saat si Ahmed menyeret-nyeret Sersan Misterio yang nggak guna itu. Ahmed juga adu pintar buat menyembunyikan si Misterio alias si Sersan Kindly. Mereka ini juga, si Sersan Kindly yang diperankan Jake Gyllenhaal juga bermain sebagai Misterio ya di film Spider-Man. Nah, jadi ini saat si Ahmed menyeret Misterio, mereka ini berkali-kali hampir ketahuan. Pokoknya bikin deg-degan nontonnya. Seru, tegang, dan juga sedih karena ada bumbu drama. Ahmed ini benar-benar berjuang keras demi orang asing dari negara lain yang notabene juga menjajah negaranya. Karena adanya musuh bersama, mereka akhirnya bersatu. Tapi Ahmed juga sering membangkang. Dia sering membantah perintah karena instingnya ini benar-benar kuat, dan dia juga orang yang praktis. Minusnya, musuhnya semua ini kerucu-kerucu, selalu kena tembak sang jagoan. Padahal lo ya, musuhnya tuh ada banyak banget, dan jagoannya ini isinya cuma segelintir orang. Tapi namanya aja tokoh utama, punya plot armor tebal, jadi menang terus. Tapi ketiban apes saat penulis naskahnya memutusin salah satu jagoannya harus kena tembak. Terus endingnya juga agak klise. Klise bagaimana? Ya silahkan nonton sendiri. Seru deh pokoknya film ini. Banyak aksinya. Aksinya ini banyak banget ya. Kalian yang demen aksi ini pasti suka. Jadi film ini patut ditonton di layar lebar. Antara cerita, drama, dan aksi, adegan kejar-kejaran, tembak-tembakan, bom-boman itu seimbang. Pokoknya balance lah. Rating untuk Guy Ritchie The Covenant adalah deng dereng 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 7 dari 10. Hore! Akhirnya dapat juga film lumayan bagus di bulan April ini. Setelah beberapa filmnya miss banget pas nonton. Dan tumben bener, filmnya Guy Ritchie minim dialog. Biasanya penuh dialog dari awal sampai akhir film. Kadang dialognya terlalu panjang buat ngulur-ngulur durasi film. Dan nyebelinnya karena dialognya sering tidak terarah. Tapi tidak buat film ini karena minim dialog dan banyak aksinya. Keren, mantap dah. Jauh lebih keren ketimbang Operation Fortune kemarin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Dadah.